Halo teman-teman guru sekolah minggu sekalian, terima kasih udah menonton channel Kak Fuye sampai saat ini. Dan saat ini Kak Fuye sudah punya sekitar 30 ribuan lebih ya, 30 ribu lebih subscriber. Itu nggak nyangka banget, karena dulu waktu pertama kali bikin, Kak Fuye juga nggak yakin ya orang mau nonton ya. Harapannya apa? Harapannya waktu itu gampang, waktu itu pengennya dapat 1000 subscriber ya, sesuai ketentuan YouTube. Katanya kalau mau monetisasi nanti harus 1000 subscriber, 4000 jam tayang ya. Terus itu ngejarnya 1000, dan kalau udah dapat 1000 aja kayaknya udah bagus ya. Ternyata setelah dapat 1000, nah Tuhan tambahin lagi tuh. Tuhan tambahin lagi jadi berapa? Jadi lebih banyak. Waktu itu Kak Fuye pikir wah 5000 aja udah oke lah. Ternyata dapat 5000, terus bertambah 10.000 sampai sekarang 30.000 lebih, dan juga diundang ke beberapa tempat untuk memberikan pelatihan guru sekolah minggu. Nah, di sini Kak Fuye bukannya mau berbangga-bangga hati nih, bukan ya. Tapi satu yang Kak Fuye mau bilang bahwa itu semua karena ya campur tangan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, nggak bakal bisa sampai sejauh ini. Kak Fuye yakin nggak bakal bisa ya, nggak bakal bisa banget. Karena apa? Karena ini channel guru sekolah minggu ya. Channel Kristen aja biasanya nonton nggak banyak ya. Apalagi udah Kristen, sekolah minggu lebih kecil lagi yang nonton, nggak sebanyak channel-channel mungkin yang besar-besar ya. Nah, kemudian yang kedua adalah keterbatasan juga. Yang keterbatasan artinya peralatannya nggak canggih. Selama ini hanya menggunakan handphone aja, nggak ada kamera yang gimana-gimana banget, sama tripod, udah gitu doang. Dan ini juga Kak Fuye syutingnya di tempat kerja ya, numpang. Kadang-kadang ya di apartemen ada ruangan yang simple banget itu buat syuting. Dan bersyukur banget ya buat teman-teman yang udah beli naskah drama, udah beli video-video, itu uangnya semua jujur tuh bukan buat Kak Fuye untuk senang-senang ke mall ya, bukan. Itu buat bayar sewa ruangan yang dipakai untuk syuting. Nah, kenapa harus ada ruangan itu ya? Karena yang pertama nggak mungkin pakai di unit apartemen Kak Fuye ya, karena di situ ada aktivitas lain ya, ada anak Kak Fuye lagi main, mungkin ada Kak Rutnya lagi masak, jadi nggak bisa, suara-suaranya nanti akan pasti kecampur atau akan terganggu ya, jadi syutingnya ya nggak bisa. Begitu juga ruangan-ruangan udah banyak barangnya, nggak, susah banget untuk mendirikan satu kamera handphone kita di situ ya, karena sempit ruangannya. Jadi akhirnya harus sewa satu ruangan lagi, dan puji Tuhan sampai sekarang masih tercukupi. Dan lagi-lagi ya, ini bukan berbangga-bangga ya. Kak Fuye cuma mau sharing bahwa ya itu tadi karena Tuhan. Karena Tuhan akhirnya bisa mendapatkan ruangan untuk studio, karena Tuhan juga bisa mendapatkan dananya, bisa melakukan berbagai macam hal. Nah, yang mau Kak Fuye ceritakan di sini juga adalah mungkin ada teman-teman yang saat ini baru memulai seperti Kak Fuye beberapa tahun lalu. Waktu itu di zaman COVID baru mulai bikin YouTube. Nah, mungkin ada teman-teman yang baru mau mulai nih. Entah mau mulainya apa aja terserah ya. Mungkin ada yang mau mulai juga bikin YouTube, ada yang mau mulai usaha, ada yang mau mulai studi yang baru, mau melakukan suatu langkah yang baru. Nah, di sini Kak Fuye mau bilang, ketika kita mau melakukan suatu langkah yang baru, terutama yang pertama adalah harus didoakan. Ya, setelah didoakan apa? Setelah didoakan, yang kedua diimanin ya. Nah, itu yang kadang kita udah doain nggak diimanin. Diimanin itu apa artinya? Ya artinya kita lakukan memang apa yang kita doakan itu. Terus kalau kita GR gimana ya? Kita sangka wah diimanin nih, kita lakukan pasti sukses nih. Tentunya gagal gitu. Kayak channel ini juga. Channel ini sebelumnya isinya nggak sekolah minggu, isinya macam-macam ya. Ada khotbah, terus ada, kalau teman-teman ikutin dari awal ya, ada review-review barang, bahkan ada review waktu itu makanan hewan peliharaan ya, makanan anjing waktu itu ada Kak Fuye review di sini. Kalau teman-teman lihat ya, review kipas angin juga ada dulu di sini ya. Ternyata nggak berhasil. Nah, buat teman-teman sekalian ya, kalau kita berdoa terus kita udah imanin ya, merasa wah ini pasti jalan Tuhan ya, tentunya kita gagal. Menurut Kak Fuye itu jangan khawatir. Artinya kita imanin, kita juga mengimani bahwa ketika gagal berarti Tuhan menyiapkan jalan yang lain yang lebih baik. Nah, itu yang perlu ya. Ketika kita imanin nih, Kak Fuye jalanin channel tadi dengan review barang, khotbah, ternyata itu semua nggak bagus gitu ya, pertumbuhannya nggak bagus, perkembangannya. Akhirnya ternyata ada jalan ya. Ketika bikin tentang game sekolah minggu, cerita sekolah minggu, lagu sekolah minggu, bahkan bikin video-video khusus untuk dijual, ternyata Tuhan buka jalan di sana gitu. Nah, itu beda ya. Kalau kita nggak mengimanin kan nanti kita nebak-nebak ya. Mungkin ini ya, mungkin aku mau S2 ke Amerika deh. Tapi kita nggak pernah jalanan, kita doain doang, akhirnya gagal gitu. Ya kita merasa wah itu bukan jalan Tuhan. Tapi kita ada juga mungkin kita tadi ya, kita ada berdoa mau studi ke Amerika, ternyata gagal. Tapi Tuhan buka jalan yang lain, ternyata buka bisnis berhasil gitu. Nah, artinya apa? Selama kita
doain tapi kita nggak mau melangkah di situ-situ aja, ya udah pasti nggak akan ada hasilnya, nggak akan ada sesuatu yang baik. Kafuye pernah baca di Alkitab ya, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, kan Tuhan Yesus bilang, berdirilah, angkatlah tilammu. Ada ya, yang orang di kolam Bethesda tuh. Nah, akhirnya dia kan minta orang itu berdiri. Nah, kalau orang itu nggak mau berdiri, ya mungkin dia kan merasa dia lumpuh terus, dia nggak bisa apa-apa. Tapi dia usaha, dia mau berdiri. Sakeus juga kan, ketika di atas pohon, dia bilang, turunlah, aku mau ke rumah kamu. Gitu. Disuruh turun. Artinya ada hal yang harus dilakukan. Nah, teman-teman nih menjelang tahun baru, apapun ya yang teman-teman mau lakukan nih, studi, atau apa, hubungan yang baru, mungkin ya, terus pelayanan yang lebih baik, pengen bikin training, pengen bikin panggung boneka, pengen acara Natal yang baru, ya tadi harus dilakukan dan didoakan. Kalau gagal, artinya apa? Artinya ya Tuhan akan buka jalan yang lain, imanin itu ya. Kalau berhasil, bukan berarti kita hebat, tapi karena memang Tuhan kasih jalan di situ. Tapi yang tadi yang penting adalah melangkah. Itu dikatakan bahwa apa yang menghalangi keberhasilan kita ya, yang menghalangi keberhasilan kita tuh bukan kegagalan, tapi yang menghalangi keberhasilan kita adalah rasa takut. Rasa takut apa? Rasa takut melangkah, rasa takut dianggap jelek, rasa takut diejek orang ya. Dulu waktu Kafuye tuh bikin YouTube channel yang awal-awal ya, itu nggak ada rasa takut waktu itu ya. Jadi waktu itu nggak tahu malu aja, udah review aja, review barang. Pernah juga Kafuye sama Karut tuh review makanan, kebab monster kalau nggak salah. Kita review makanan waktu itu ya, dengan harapan channelnya bisa naik. Ternyata enggak gitu ya, ternyata enggak. Nah itu ya, jadi keberanian melangkah waktu itu ya, dicoba aja semua, dicoba jalan mana yang akhirnya Tuhan buka di situ, ya kita jalanin di situ. Nah ketika Tuhan udah buka jalan, jangan lupa nih harus dipelihara atau di-maintain. Nah ada juga yang bilang kan, ada quotes nih atau saying ya, atau pepatah yang mengatakan semua orang tuh pengen memulai atau membentuk hal yang baru, tapi nggak ada yang mau merawat. Sama ya ketika Kafuye pengalaman, misalnya di satu gereja mendirikan tim panggung boneka. Wah, waktu latihan pertama yang datang 20 orang. Tapi ketika pada perjalanannya akhirnya tim panggung bonekanya berkurang, bahkan peralatannya hilang atau kemana. Atau mengadakan training guru sekolah minggu, pas training senang banget ya, tapi pas suruh praktekin kagak mau gitu. Nah itu seperti itu ya, artinya kita mau bikin sesuatu yang baru, ingat kalau Tuhan udah kasih jalan, jangan lupa dirawat, di-maintain terus, dikonsisten. Channel ini terus terang lebih susahnya itu bukan hanya nyari idenya, tapi lebih susahnya adalah konsisten dengan ide itu selama 1 bulan atau seminggu 2 kali, artinya sebulan itu harus ada 8 video ya, dan itu nggak gampang buat Kafuye. Dan balik lagi, sekali lagi tentunya kuasa Tuhan juga, dan lagi-lagi iman, dan bagaimana kita melangkah. Artinya Kafuye mau jalanin secara konsisten. Jangan sampai Tuhan udah buka jalan buat teman-teman nggak mau jalanin dengan konsisten. Cuman senang di awalnya aja, wah heboh di awal, tapi ketika udah dapet, oh ya udah gitu-gitu aja, dia tinggal gitu ya. Banyak program gereja gitu ya, bikin yang heboh, yang keren, tapi cuman sekali doang. Nggak ada kelanjutannya, nggak ada tindak lanjutnya. Nah itu sayang banget. Semoga ya sharing ini berguna buat teman-teman sekalian. Anggap aja ini ngobrol-ngobrol santai ya, karena Kafuye jarang banget kayaknya bikin video-video yang kayak gini ya. Oke, semoga Natalnya nanti semua sukses, dan semoga juga di tahun depan semuanya juga banyak dapat jalan yang bagus dari Tuhan ya. Dadah.